Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya lepas topi karena banyak request. Mas Yan, buka topi dong. Sekali-sekali jangan pakai topi. Kau pikir aku botak? Tidaklah. Cuman topi adalah suatu identitas saya dan suatu kebiasaan saya, dan kebetulan saya juga koleksi topi. Mulai dari SD saya suka banget dengan topi. Nah, sekarang hari ini saya syuting atau liputan tidak pakai TV. Tamun sih? Namun hari ini saya akan diwawancari oleh Ukti di sebelah saya. Siapakah Ukti tersebut? Oke, podcast hari ini podcast yang sangat luar biasa bagi saya, karena saya belum pernah diwawancari. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus suka dan harus mau, karena ini permintaan si Ukti sebelah kiri saya. Oke, Ukti sebelah saya. Intro dulu sebelum kita masuk ke Ukti. Nah, inilah Ukti di sebelah saya. Silakan, Ibu. Assalamualaikum Bapak Ian. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Mungkin lebih dekat ke mic-nya, congornya itu. Nggak apa-apa. Di belakang kamera nggak apa-apa. Silakan tertawa. Karena ini hanya guyonan aja ya. Gimana? Kalau biasanya Pak Ian yang mewawancara, sekarang giliran saya yang mewawancara Bapak YouTuber yang satu ini. Oke. Menurut Bapak Ian, Tanya kabar apa kan gitulah. tadi bagaimana sudah kabarnya? Ya? Oh ya sudah ya. Oh ya. Apakah Sudah. hari ini masih berpuasa? Alhamdulillah. Tadi jam 12 masih puasa. Dan sampai sekarang masih puasa. Puasanya lancar? Oh ya dong, lancar. Udah tua kayak gini nggak lancar mati aja. Tapi saya perhatikan puasanya tidur ya, tidur, bangun, tidur seperti itu. Loh, kalau kan di dalam agama kan begini, kalau tidak ada kegiatan kan lebih baik tidur daripada gibah. Oh iya. Kan gitu, daripada saya nikah lagi nikah lagi gimana? Coba, mending tidur. Bangun tidur. Ayo, tanya apa? Cepat. Menurut Bapak Ian, Hmm. kerapan sapi selama bulan puasa ini seperti apa? Apa masih Mulai kapan kamu peduli sama kerapan sapi? kan setiap kegiatan suami kan harus didukung. Sebenarnya hobinya Bapak Ian ini dulu bukan dari YouTube, tapi awalnya dari fotografer. Tapi alhamdulillah setiap hobinya Bapak Ian selalu menghasilkan apa? menghasilkan uang. Ya begitulah kalau Sembako. kalau perempuan, kalau urusan uang itu Walaupun sebenarnya saya orangnya agak-agak pesimis. Dulu hobinya apa Pak Yan? Fotografer ya? fotografi sama videografi kan, itu hobi saya. Alhamdulillah banyak Perempuan yang suka dengan saya. menerima job-job foto-foto private. Ya, pernikahan ya. Setelah itu ke hobi burung mania. Kicau mania. Ya. Menghasilkan juga alhamdulillah. Sampai dapat apa? Terutama isi-isi dapur tercukupi. Dapat sembako, bonus-bonus beras, minyak, alhamdulillah. Dan sekarang beralih ke YouTuber. Alhamdulillah juga menghasilkan. Iya dong, segala sesuatunya itu harus menghasilkan. Jadi kalau terus terang teman-teman saya kurang seperempat kalau orang mengatakan begini, ya istilah per individu beda-beda ya. Beda-beda, ada mengatakan hobi tak kenal rugi. Kalau saya enggak sih. Kalau bisa hobinya jangan sampai rugi. Hobi yang menghasilkan gitu loh. Gitu, Bu. Iya. Ibu, kenapa suka dengan saya, Bu? Kenapa dulu Ibu suka dengan saya? Kalau ganteng itu kan sudah memang bawaan dari lahir. Mungkin ada alasan yang lain lah. Dari apa ya? Awal lihat Bapak Ian itu saya lihat dari tangan dulu. Wus. Karena kalau laki-laki tangannya bersih,
sudah pasti dia menjaga kebersihannya. Oh, yes. Terus yang kedua dari wajah ya. Iya memang kan, kalau wajah tuh emang bawaan dari lahir udah lah, nggak usah dibahas itu. Karena ini tidak ada lagi pilihan seperti itu maksudnya. Itu kan bahasa saya. Tak bisa. Tak bisa. Kamu kan pernah, Pi, kenapa kamu suka sama saya? Saya kan pernah bilang, saya terpaksa, kasihan, nggak ada pilihan lagi. Ya, alasan saya diambil curang. Cari alasan lain lah. Kenapa? Nah, coba kamu tanya, kenapa kamu suka dengan saya gitu loh? Enggak usah. Pasti jawabannya kasihan. Untuk bulan ini kira-kira fee dari YouTuber bertambah atau Alhamdulillah bertambah. Tapi udah usah diomongin depan kamera. Berarti mungkin sebentar lagi saya akan diajak bukber. Matamu. Hanya berdua. Berdua. Bertiga lah, sama yang muda. Saya mau tanya, jujur ya. Berapa kali kamu pacaran? Dulu, waktu SMA, SMP. Dua kali dengan Bapak Ian? Dua kali. Ayah. Yang pertama? Yang pertama dengan orang Brunei. Iya. Awas orangnya lagi nonton. Iya, yang kedua dengan Bapak Ian kan. Yang pertama dengan? Tapi kan yang menyatakan dulu kan Pak Ian. Menyatakan matamu? Awalnya Pak Ian main ke rumah, bilang saya senang dengan kamu. Tapi kan saya udah bilang cinta kan? Saya senang dengan kamu. Tapi terus? harus jawab iya. Kalau tidak jawab iya. Harus jawab iya. Kalau tidak jawab iya, saya tidak akan pulang. Jadi tidak ada jawaban pilihan lain. Jadi terpaksa saya jawab iya. Berarti Anda terpaksa dong kemarin? Kan Dulu terpaksa berarti? Terpaksa, takut tidak pulang loh. Ternyata pulang jam 1 ya? Jam 1. Kalau saya sendiri sebenarnya terpaksa sih, nggak ada pilihan lain. Tapi sebenarnya saya lihat dari dulu kita ini teman TK sebenarnya. Setelah itu bisa sekolah SD, lagi, SMP bisa. Setelah itu ketemu lagi di SMA. Itu pun ketemu kelas 3 kan? Kelas 3. Kelas 1, kelas 2 kan enggak kan? Kelas 3 awalnya sering ngolokin kan? Ngolokin, iya ngolok kan? bahasa Madura. Ngolok, manggil apa ngolok? Ngolok-ngolok. Ngolok tuh apa? Dia sering bully. Bully. Akhirnya dia kecantol. Apaan? Sampai main ke rumah. Iya. Main ke rumah. Terus? Ya itu. Oh, yang teguh itu ya? Yang teguh itu ya? Oh, ini laki-laki berani, itu pengecut semua itu. Terus? Dulu Pak Ian main ke rumah itu ndak pakai sepeda motor, ndak pakai mobil, dia pakai sepeda ontel. Sepeda onta. Iya, sepeda kesayangan. onta. Tapi udah habis sekarang. Jadi pikir ayah saya kalau orang itu main ke rumah dengan pakai sepeda ontel, jadi dia nggak gengsi. Mantap. Jadi intinya dia bisa diajak untuk susah seperti itu. Tapi kan nggak susah kan? Tapi kan nggak susah sekarang kan? Nyusahin. Matamu, kampret. Tapi kan terbukti kan. Nah sekarang saya tanya menurut Anda, Ibu, saya itu lelaki yang bagaimana? Selama Anda menikah dengan kita nikah tahun berapa sih? Tahun 2003 ya? Berapa tahun kita nikah berarti? 17 tahun ya? Iya, 17. Menurut Anda bagaimana? Saya orang 18. laki-laki yang bagaimana? Bertanggung jawabkah atau bagaimana? Kalau menurut saya ya bertanggung jawab. Buktinya Pak Ian mau bekerja itu. Iya kan? Bekerja kan, mencari uang maksudnya. Saya kan nggak punya pekerjaan. Keliling-keliling itu. Bukan, itu hobi saya. Saya tidak punya pekerjaan. Oh. Kamu masih ingat nggak cita-cita saya apa dulu? Pengen jadi apa? Di hotel. Menjadi hotel manager kan? Iya. Tapi Allah menyatakan lain. Saya suruh jadi guru. Jadi guru buat saya itu bukan pekerjaan. Guru itu amanah. Nah kalau YouTube, fotografi sama
Apa? Videografi itu hobi bukan pekerjaan. Gitu sayang. Kameramen di belakang pada cemburu. Kapan kawin? Kamu sekarang nanya, monggo. Nanya apa? Nanya apa? Oh ya, masak apa sekarang untuk buka puasa? Oh pindang, pasti pindang. Kebetulan pindang itu makanan favorit keluarga. Ya udah itu aja ya. Oke, demikian obrolan saya dengan Ukti. Kebetulan dia adalah istri saya. Semoga dia terus bisa mendampingi saya sampai akhir hayat nanti. Amin. Sambung Semoga doanya. Pak Yan tidak berubah pikiran. Demikian obrolan saya dengan Ukti, yaitu istri saya sendiri kebetulan. Oh ya, satu pertanyaan lagi. Kita ini penampilan kita ini kan bertolak belakang. Sedangkan Anda bercadar. Terus terang saya tidak pernah menyuruh dia untuk bercadar. Saya nggak pernah nyuruh dia bercadar atau gimana. Cuman kesadaran dia sendiri dan keikhlasan dia sendiri. Kenapa Anda bercadar? Sedangkan saya penampilan seperti ini, selengean ya. Kalau mungkin banyak orang bilang, saya aliran apa kok bercadar seperti itu. Kalau saya pikir saya tidak punya aliran-aliran apa, saya hanya ingin Tetap Nahdlatul Ulama ya, keluarga kita adalah NU ya, Nahdlatul Ulama. saya hanya ingin menjalankan sunnah Rasulullah, Amin. yaitu menutupi aurat. Karena dalam Ajaran agama. ajaran agama yang boleh melihat ya hanya suami, pasangan halal kita, seperti itu. Oke, mantap. Sedangkan suaminya bertolak belakang, tapi nggak apa-apa lah, yang penting hati saya lah. Penampilan itu nomor 10 buat saya. Oke, itu aja obrolan saya dengan Ukti. Kebetulan dia adalah istri saya. Thank you for watching obrolan ngalur ngidul, nggak ada kejelasan ini. Semoga podcast hari ini podcast yang menghibur ya. Teman-teman bisa menjalankan di akhir bulan puasa ini, mencari sisa-sisa Bulan Ramadan. bulan Ramadan, dan Semoga kita bisa dipertemukan di bulan Ramadan di tahun yang akan datang. semoga terus istiqomah. Oke, amin. Selamat Hari Raya Idul Fitri dan selamat bagi yang menjalankan ibadah puasa sampai selesai. Anda keren. Thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast on the fruit.